Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Presti Suryaningsih, NPM 19220150 dari S1 Keperawatan semester 5. Baik, di sini saya akan mempraktekkan video praktikum jiwa. Dan saya sudah mendapatkan informasi tentang klien dan literatur tentang klien dan sudah mengeksplorasi perasaan dan fantasi kekuatan dan kelemahan diri saya. Dan saya sudah baca catatan rekam medis pasien dan menyiapkan alat jika ada yang diperlukan. Dan sebelum bertemu dengan pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Baik, perkenalkan ya Mbak, di sini saya perawat Presti yang bertugas pada siang hari ini ya. Di sini dengan Mbak siapa, boleh saya tahu? Santi. Baik, saya panggil Mbak Santi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, di sini bagaimana Mbak perasaannya? Saya tuh sering bicara terus cerita sama teman saya ini, si Eni. Oh begitu, baik. Nanti saya akan berbincang-bincang lagi tentang Mbak ya. Ya. Saya butuh waktunya sekitar 20-25 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Sebelum saya memulai, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, dan di sini saya akan menjaga kerahasiaan yang Mbak bicarakan kepada saya ya. Saya tidak akan omongkan kepada orang lain kecuali untuk kepentingan dalam kesembuhan Mbak ya. Itu untuk tenaga kesehatan yang lain. Iya. Di sini saya akan menjaga privasi klien. Apakah Mbak bisa menceritakan apa sih yang membuat Mbak dibawa ke sini? Kemarin saya tuh ngomong sendiri bukan ngomong sendiri sih, tapi ini saya ngomong sama teman saya, tapi orang tua saya itu nganggap kalau saya ini bicaranya sendiri gitu. Teman Mbak yang mana, boleh saya tahu? Ini di samping saya, namanya Eni. Apa Mbak suster itu tidak lihat teman saya? Begitu, iya ya. Saya tidak bisa melihat, Mbak. Selanjutnya, Ya. apakah yang menyebabkan Mbak tuh marah-marah? Marahnya itu saya kan mau dibawa ke rumah sakit ya. Nah, saya itu ya nggak mau orang saya itu merasakan sehat kok. Saya juga bicaranya sama Eni kok, teman saya sendiri gitu. Mbak, ini sudah berapa lama Mbak seperti ini? 5 hari. Oh, sudah lumayan lama ya Mbak, 5 hari. Itu Mbak seperti itu sehari berapa kali tuh Mbak merasakan seperti itu? Ya kalau saya merasa kesepian gitu, terus saya ngomong sama ini teman saya Eni. Maka sebelum Mbak dirawat di sini, sebelumnya Mbak pernah dirawat di sini? Pernah dulu. Dulunya tuh kapan Mbak? Seminggu yang lalu atau berapa bulan yang lalu? Dulu pas udah ya 5 tahun yang lalu. Sudah lama berarti ya Mbak. Terus Mbak dibawa lagi ke sini? Iya. Ya baik. Berapa kali? Baru 1 kali, berarti 2 kali ini ya Mbak dirawat di sini ya? Iya, 2 kali sekarang. Baik. Apakah Mbak ingat dulu yang Mbak konsumsinya itu obatnya obat apa saja? Yang saya cuma ingat itu yang buat ngurangin halusinasi itu apa namanya? Nggak tahu, lupa. Oh iya, saya ingatkan kembali ya Mbak untuk obatnya itu apa saja.
Nah, yang pertama itu ada obat haloperidol. Haloperidol itu untuk mengurangi skizofrenianya Mbak ya, halusinasinya Mbak itu diminum 3 kali sehari, pagi, siang, sore, sama ada THP. THP itu untuk mengurangi dari obat yang tadi haloperidol tadi ya, dan itu diminum 1 kali. Iya, Ada CPJ. CPJ itu sama aja kayak haloperidol ya Mbak di pemakaiannya. iya. Pusing, pusing. Dulu apakah Mbak minum obatnya itu teratur atau diminum terus kadang nggak diminum, lupa gitu? Pas dulu kan pulang dari rumah sakit itu teratur, terus akhir-akhir ini tuh udah nggak pernah minum, kan obatnya bisa habis. Oh iya, jadinya itu harusnya diminum terus ya Mbak, biar Mbak tuh nggak halusinasinya nggak muncul lagi. Jadi Mbak nggak dirawat lagi di sini, biar Mbak tuh cepat sembuh gitu ya Mbak. Um, Ya, eh, Terakhir itu diminum tadi waktu dulu ya Mbak, waktu pulang dari rumah sakit ini ya. iya. Baik. Bagaimana sih Mbak perawatan di rumah? Siapa yang merawat Mbak? Yang rawat semua keluarga, Semua ibu, keluarga. bapak. Hmm, Berarti semua pada sayang sama Mbak ya, dirawat semua sama. Iya, pada saya. Ya. Sebelumnya apakah Mbak pernah kejadian kayak trauma jatuh gitu? Pernah nggak Mbak? Dulu pas SD itu jatuh dari motor. Hmm. Itu pernah dirawat nggak Mbak dulu? Sampai dirawat atau enggak? Iya, dulu dirawat. Kan yang jatuh kan sakit kepalanya, terus dirawat. Itu lama nggak Mbak itu? Ya, semingguan di rumah sakit, terus dibawa pulang. Kan udah sembuh. Mm-mm. Nah, sebelumnya apakah Mbak pernah meminum obat-obatan terlarang gitu? Seperti nafsa? Enggak, Nggak pernah ya Mbak, bagus. Selanjutnya, apakah anggota di keluarga Mbak itu pernah ada yang mengalami seperti Mbak? ada. Siapa itu Mbak? Kakaknya bapak saya. Oh iya, itu berapa, Mbak sekarang berapa saudara? Saya 3. Kalau ayahnya Mbak? 2. 2. Tadi yang satu yang ini ya Mbak, seperti Mbak ya? Sama. Iya, Kalau dari keluarga Ibu ada berapa? ada 3 juga. Banyak ya Mbak? Iya, Kalau di keluarga Mbak ada, apa sih tanda dan gejalanya itu? ya itu sering ngomong sendiri, terus kadang tuh suka marah-marah sendiri gitu. Terus itu kemarin juga banting mukulin TV di rumah. Baik. Apakah Mbak tuh pernah mengalami pengalaman yang mungkin Mbak itu nggak suka sama sekali dari yang dulu? Apa? Apakah Mbak pernah mengalami perasaan yang mungkin tidak menyenangkan, yang bikin Mbak itu tidak suka? Ya ada kemarin, ya baru kemarin ini putus sama pacarku. Baru putus sama pacar ya Mbak? Ya. Apakah bagaimana sih perasaan Mbak itu setelah perawatan yang terakhir? Ya kemarin ya rada enakan sih, tapi ya itu minum obatnya
suka telat ya. bicara sendiri ya. Hmm, itu nggak boleh ya Mbak, harusnya tuh Mbak minumnya tuh setiap hari. Iya. Apakah Mbak merasa kayak gelisah, terus hati berdebar-debar, kayak Mbak tuh rasanya cemas sekali, atau mudah tersinggung, bingung Iya. gitu? Enggak ya? Iya, itu kadang. Kadang ya Mbak, kadang merasakan seperti itu ya? Iya. Hmm. Apakah Mbak tuh pernah ada merasa kayak ingin mati aja itu dari sini atau ke apa atau kehilangan benda harta bendanya Mbak? Enggak. Kan Nggak saya pernah ya? takut. Mm-mm. Apakah waktu Mbak waktu masih kayak kecil itu dulu pernah mendapat penghargaan nggak? Iya, pernah dulu tuh ikut lomba lari itu dapat juara 2. Wah, hebat sekali ya Mbak ini. Terus Iya, selanjutnya, makasih. iya, sama-sama Mbak. Pendidikan terakhir Mbak itu apa? SMP. Oh, SMP ya Mbak. Pernah putus sekolah nggak Mbak? Nggak pernah, saya lulus SMP. Nggak pernah, bagus ya. Apakah sekarang Mbak bekerja? Enggak. Nggak bekerja ya Mbak, berarti Mbak di rumah. Bantu-bantu orang tua tidak? Ya, bantu bersih, nyapu, sama cuci piring. Ya. Apakah pekerjaan yang mampu Mbak untuk kebutuhan sehari-hari? Gimana? Maka Mbak ini kan nggak kerja nih, ya. Siapa nih yang nanggung biaya hidup buat makan, beli pakaian, dan lain sebagainya? Ya, kan saya ikut orang tua, jadi ya ikut sama bapak saya yang nanggung. Baik. Soalnya siapa yang paling dekat dengan Mbak? Ibu saya, tapi saya tuh temennya yang paling dekat yaitu si Eni. Paling dekat sama si Eni ya Mbak? Iya. Apakah Mbak merasa pernah ada penolakan nih dari masyarakat sekitar Mbak di rumah? Ya ada. Ada ya Mbak, berarti bagus ya. Baik, selanjutnya gimana sih pandangan tentang bagian tubuh Mbak ini? Ya ini seperti ini. Tinggi, cantik, terus pinter, bagus. Nah, Selanjutnya apa sih bagian tubuh yang paling Mbak sukai? hidung. Hidung. Itu kenapa Mbak bisa suka hidung? Hidungnya kan mancung, terus jadinya cantik. Oh iya, yang Mbak nggak sukain ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Penampilan itu gitu. Baik Mbak, sebelum Mbak dirawat di sini, apa sih dulu pekerjaan atau jabatan Mbak gitu? Dulu tuh pernah kerja di toko. Kerja di toko itu berapa lama Mbak dulu? Ya 1 bulan aja karena saya itu nggak betah. Capek. 1 bulan, iya. Tapi tidak apa ya Mbak, itu lumayan lama sih ya Mbak ya. Selanjutnya, ya. Apakah Mbak merasa puas dengan posisi dari status Mbak saat ini? Ya, puas. Apakah Mbak merasa puas nih sebagai seorang perempuan? Ya, puas banget. Baik. Apakah Mbak juga puas dengan usia Mbak yang saat ini?
Iya, Pas ya Mbak. Oke. Selanjutnya, ap- eh, apa sih harapan terhadap tubuh Mbak atau status atau tugas-tugasnya Mbak sekarang? ya aku tuh pengen punya teman, terus Hmm. orang-orang nggak kayak nggak menjauh gitu loh dari aku. Oke, selanjutnya apa harapan Mbak terhadap lingkungan sekitar Mbak di keluarga? Ya apa, nganggap aku tuh ada gitu loh, Hmm, banyak yang nggak nganggap aku itu. ya, terus kalau di kayak di lingkungan masyarakat bagaimana? Ya itu tadi sama, nganggap aku tuh ada gitu. Baik. Apakah Mbak ada harapan tentang penyakit yang Mbak derita sekarang? Ya jelas ada, kan aku pengen sembuh terus pengen pulang. Baik. Ya, udah capek ya Mbak dirawat terus. Ini udah hari keberapa Mbak dirawat? Dua. 2 hari ya. Ya, Sekarang apa sih Mbak yang kelebihan dan kekurangan yang Mbak alami? aku tuh bisa bisa gambar, terus bisa Hmm, nyanyi. Yang nggak bisa ya itu, apa ya yang nggak bisa, kayaknya sih bisa semua deh. bisa semua. Oh, bagus berarti ya Mbak, bisa semua, bisa melakukan apapun itu ya. Ya, Selanjutnya, uh, apakah tuh Mbak merasa bersyukur atau ada rasa malu dengan kondisi Mbak yang sekarang? ya bersyukur banget, tapi itu aku pengen itu orang lain tuh teman saya. Baik. Selanjutnya, apakah selama ini Mbak merasa ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang sekitar atau bagaimana Mbak? Oh, nggak ada. Nggak ada ya Mbak? Ya. Bagus. Selanjutnya, eh, apakah Mbak memiliki teman dekat? Ya ada ini itu Ini teman teman saya. dekatnya ya. Hmm. Ya, Apakah Mbak itu ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan di wilayah tempat tinggal Mbak atau di tempat kerja sebelumnya? ya ikut kemarin, itu 17-an. 17-an ya. Itu 17-an Mbak apa aja yang Mbak lakukan? Ya saya ikut ikut lomba-lomba dalam itu 17-an. Iya ya. Selanjutnya, apa sih arti hidup menurut Mbak untuk saat ini? Ya apa ya, sebentar, bisa 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 apa ya, bisa hidup itu udah alhamdulillah, terus sehat, bisa sehat itu udah alhamdulillah bagi saya. Iya, karena sehat itu mahal, sangat disayangkan sekali ya Mbak. Iya, Apa sih tujuan hidup yang udah tercapai saat ini? aku tuh pengen sembuh, Sembuh. pengen, iya, Selain sembuh, apa ada lagi Mbak? pengen apa, pengen bahagiain ibuku. Iya, bagian ibu, bapaknya nggak dibahagiain ini ayahnya. Ya iya, Iya, akhirnya eh, bagaimana agama yang memandang gangguan jiwa Mbak ini? Agamanya. Mbak ini kan Islam kan ya? iya Hmm. Selanjutnya, apakah ada orang yang Mbak cintai? ada Siapa Mbak? ibu.
Ibu. Oke. Apakah Mbak rajin nih menjalankan ibadahnya Mbak? Sholatnya 5 waktu tidak? Nggak pernah sholat. Kenapa Mbak nggak pernah sholat? Belum pengen aja. Nggak boleh seperti itu ya Mbak. Harusnya itu Mbak sholat terus, tepat waktu, 5 waktu, 5. Dikerjakan semua, nggak boleh ada yang bolong ya Mbak. Dan jangan lupa setelah sholat, Mbak berdoa untuk orang tua Mbak dan untuk keluarganya Mbak ya. Iya. Bagus. Selanjutnya saya akan tanya, apakah Mbak bisa menceritakan nih salah satu kejadian yang Mbak udah alami sebelumnya? Itu kemarin ikutin sama pacar saya itu. Itu ributnya di mana Mbak? Di jalan. Di jalan. Oh, selanjutnya habis Mbak marah-marah itu Mbak pulang sendiri ke rumah? Iya, pulang sendiri. Ya. Selanjutnya apakah Mbak itu bisa menceritakan apa yang Mbak lakukan dari bangun tidur hingga sekarang? Bangun, terus kesini tuh mandi, gosok gigi, terus tadi nonton TV. Oh iya. Selanjutnya apakah Mbak nih bisa nih menghitung dari 30 ke sampai 1 tapi hitungnya tuh mundur Mbak. Ya, kebanyakan nggak bisa. Bisa. Baik, ya udah yang 15 sampai 1 apakah Mbak bisa? Bisa. Coba sekarang praktekkan. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bentar Mbak, ini ada yang kelewat tadi Mbak. Harusnya ada 8, 7, seperti itu ya Mbak. Nah seharusnya tadi ada yang kelewat ya Mbak. Harusnya tuh 8 dulu, baru 7 ya Mbak. Dan sekarang Mbak ingat nggak? Sekarang umurnya Mbak itu berapa? Coba. 26 ya, iya bagus. Coba sekarang kita akan hitung-hitungan ya. 30 dikali 10 berapa Mbak? Oke, kita cari yang sedikit ya angkanya. 10 ditambah 5 itu berapa? 15. Ya, bagus. Selanjutnya, ini Mbak itu bisa menjelaskan tentang aktivitas makannya. Makan saya itu 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore. Iya, bagus. Selanjutnya, kalau untuk mandi, apakah Mbak mandinya berapa kali sehari? Coba. 2 kali, pagi sama sore. Sikat gigi tidak, Mbak? Iya. Iya. Biar bersih. Terus selanjutnya untuk Mbak buang air kecil atau BAK itu dibantu dengan orang tua apa enggak? Enggak, saya sendiri. Bagus. Lalu selanjutnya untuk Mbak tuh dalam mengambil atau memilih mengenakan baju atau milih makanan itu Mbak milih sendiri atau masih dibantu? Ini sendiri. Ini sendiri. Berapa kali Mbak dalam berganti pakaian dalam sehari? 2 kali, kan mandinya 2 kali. Iya bagus. Selanjutnya bisa nggak nih obat
obat tadi kan saya udah jelaskan ya Mbak. Apakah Mbak masih ingat nggak obat yang tadi sudah saya jelaskan? Obatnya THP, Hmm, haloperidol, sama CPZ. iya, itu cara pemakaiannya gimana Mbak? 3 kali sehari, tapi itu THP-nya 1 kali. Ya, bagus, masih ingat ya. Selanjutnya, Mbak coba ceritakan bagaimana perawatan dan dalam keluarga, dalam yang Mbak lakukan saat ini. Ya, ya itu orang tuanya ikut bantu. Semisal kadang, Hmm, misal nggak bisa ya dibantu. Terus kalau misal sama kan itu juga disuapin. ya, soalnya eh, waktu Mbak tidur atau istirahat itu sebelum aktivitas, bagaimana Mbak? Ya itu sendiri sebelum tidur ya nonton TV dulu. Nonton TV ya, apakah Mbak nggak membantu nih, membantu ibunya masak apa, bersih-bersih? Ya kalau pagi bantu nyapu, terus cuci piring. Hmm, selanjutnya, eh, Mbak tahu malah mengalami masalah dengan kelompok yang Mbak ikutin, maksudnya masalah dalam sekitarnya Mbak. Nggak Apakah ada. nggak ada ya? Apakah sebelumnya Mbak mempunyai masalah di pendidikan waktu sekolah? Nggak ada. Nggak ada ya Mbak. Selanjutnya, eh, apakah Mbak mengalami masalah dengan tempat Mbak yang sekarang? Enggak sih, tapi dulu pernah. Kenapa Mbak itu? Yaitu dijauhi. Dijauhi. Iya. Hmm, baik. Eh, apakah Mbak mengalami masalah dengan pelayanan kesehatan? Enggak ya Mbak, dengan perawat atau enggak? Bagus berarti Nggak ya ada. Mbak. Mbak menuruti Iya. apa yang diperintahkannya ya. Iya. Baik. Apakah Mbak tahu nggak sih tentang penyakit yang Mbak derita sekarang? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti Mbak merasa kalau diri Mbak itu sehat gitu ya, Mbak nggak sakit gitu ya. Iya, kan emang saya sehat. Mm-mm. Baik, em, baik ya Mbak. Ini kita sudah banyak nih berbincang-bincang tadi. Em, besok-besok saya akan kembali lagi nih untuk sini. Kita akan bicara lagi, agak ngobrol lagi lebih banyak sama Mbak. Besok mau di sini lagi Mbak? Iya, di sini aja. Oke, baik. Kalau begitu, Mbak itu sangat kooperatif sekali dan sehingga waktu yang diberikan tidak terlalu lama ya. Semoga Mbak cepat sembuh dan kalau begitu saya permisi ya Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Makasih. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengkajian observasi kepada pasien, yaitu penampilan pasien itu rapi, tidak berbau, cantik, tidak acak-acakan. Selanjutnya em, mandinya tuh bersih, bisa merawat diri dan selama dalam pembicaraan interaksinya itu bagus dan ngomongnya tidak banyak diulang-ulang. Terus selanjutnya itu motoriknya itu aktivitas menandakan pasien itu nggak gelisah, cemas, terus eh, bagaimana afeknya, ada beberapa penampilan secara raut muka, mukanya datar, tumpul, atau labil, emosinya tuh suka berubah-ubah, menangis, atau afek tidak sesuai sama apa yang diharapkan. Selanjutnya alam perasaannya itu kita bisa rasakan bagaimana yang kita amati, apakah mbaknya itu sedih, putus asa, takut, terus senang sekali, terus
arus pikirnya. Kita bisa lihat dengan keterampilan bagaimana dia berpikir. Eh, kita tanya apa, dijawab apa, atau sebaliknya ditanya A, jawabannya B gitu ya. Terus interaksi sama wawancara, dia apatis dan saat diwawancara tingkat kesadarannya komposmetis. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.